Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Hari Senin kembali, yang pasti ini masih koma ya, belum titik habis, kemudian belum titik besar gitu. Masih titik-titik dalam kehidupan kita yang masih harus diisi. Apakah titik-titik dalam kehidupan Anda yang harus diisi? Yang pasti kalau saya sendiri banyak sekali titik-titik yang harus diisi. Ngomong-ngomong soal titik-titik, pagi hari ini kita akan membahas satu tema, bukan titik awal tapi titik akhir. Nah, saya sudah bersama-sama tentunya dengan seseorang yang selalu menginspirasi kita di setiap hari Senin pagi ya. Ada Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivators, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant. Dari Capstone Consulting. Kamu dapat CD-nya. Oke. Ini sekali-sekali kalau kirim itu harus lengkap gitu loh dengan kan ada di emailnya. Oh iya. Oke, kemudian juga pagi hari ini ada tamu spesial kita. Nggak hanya kita sendiri yang akan ngomongin soal titik-titik ini ya. Ada Ibu Ezra Manurung, beliau adalah penulis buku, sebuah buku atau beberapa buku. Nanti kita coba akan cek ya. Selling with Attitude. Nah, ya, attitude ini yang kemudian jadi titik jadi poinnya yang akan kita bahas pagi hari ini. Beliau juga selama hampir lebih dari 20 tahun malang melintang di dunia keuangan, finance ya. Pernah di BI dan kemudian sekarang di Allianz. Oke. Nanti kita akan dapat motivasi hidupnya dari beliau. Selamat pagi Bu Ezra. Pagi, Mbak. Oke, boleh mungkin tim saya diperbaiki mic-nya supaya bisa terdengar suaranya? Ya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi. Oke, baiklah. Oke. Ini tentu ada ceritanya dong. Kenapa sampai harus mengundang disampaikan Ibu? dulu. Bener. Backgroundnya gimana? Backgroundnya gimana? Silahkan Pak Eloy. Ya, sebetulnya di buku saya yang pertama, Life Success Triangle, ada satu topik mengenai judul itu, bukan titik awal tapi titik akhir. Itu alasan kenapa saya kepikir untuk mengundang Ibu Ezra. Kami ketemu sekitar tahun lalu. Saya pernah mengisi juga di agensi beliau, dan saya mendengar dan bagaimana kisah perjalanan Bu Ezra dari titik awal yang sangat sederhana gitu ya, tetapi bisa sampai di level seperti hari ini yang banyak orang-orang di luar sana berjuang sampai di level tertentu yang disebut sebagai financial freedom. Secara keuangan sudah lebih dari cukup, owner dari sebuah agensi, tetapi itu sebetulnya dimulai dari titik awal banget. Jadi itu sebab saya selalu mengatakan perjuangan hidup itu tidak dilihat dari titik awalnya. Karena semua kita punya titik awalnya. Ada yang memulainya dari orang tua yang meninggal ketika papanya masih usia 9 bulan. Waktu dia masih usia 9 bulan, bapaknya sudah meninggal. Ada yang waktu yang Oprah Winfrey memulainya dengan diperkosa ketika dia masih usia 9 tahun. Dan semua orang tuh punya titik awalnya sendiri itu loh. Jadi harapan saya setelah talk show ini, tidak ada lagi pendengar yang mengatakan aku ndak bisa karena masa laluku begini. It doesn't work. Bukan titik awalnya yang penting ya. Bukan. Tapi Dan jangan akhir. pernah jadikan titik awal itu sebagai excuses. Jangan pernah menjadikan titik awal itu sebagai alasan bahwa Anda tidak bisa sampai pada titik akhir yang seharusnya Anda sudah didesain untuk titik akhir itu. Jadi kalau saya berbicara mengenai diri saya, para pendengar sudah tahu, saya mau menyampaikan sekali lagi, ada sosok lain yang luar biasa, yang hebat sekali. Ayo kita belajar mengenai topik ini. Bukan titik awalnya, my friend. Karena kalau terus-menerus berbicara mengenai titik awal, semua kita punya titik awal yang bisa saja menjadi alasan untuk kita tidak bertumbuh dan membuat kita pagi hari Senin ini males kita ke kantor, benar gak? Benar. Mau ngapa-ngapain juga gak bergairah. Karena fokus kita selalu di titik awalnya. Ayo kita fokus pada titik akhirnya. Karena Anda dan saya didesain untuk titik akhir itu. Tentu antara titik awal dan titik akhir ada proses di dalamnya. Nah, proses itu yang kita mau pelajarin.
Proses ini yang sering kali membuat orang jadi mundur ya. Kita punya waktu 2 sampai 3 menit lah untuk share sedikit mengenai Ibu Ezra. Titik awalnya tuh dulu Ibu mengawalinya seperti apa sih gitu? Sedramatis apa begitu ya? Saya perlu nyiapin tisu nggak nih? Enggak ya? Iya, kayaknya kita mesti siapin ya. Silakan Ibu Ezra. Titik awalnya itu berawal dari titik terendah dalam hidup saya ya. Itu 25 tahun yang lalu. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan, karena saya sudah memutuskan pokoknya saya mau bunuh diri hari itu. Ya, sebenarnya udah sering sih pengen bunuh diri, tapi setiap tusukin pisau ke leher saya itu sakit gitu. Jadi saya takut gitu kan. Jadi mati segan, hidup tak mau. Hidup mati. Iya, apa mati takut juga ya. Hidup tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Ya gitu. itu dia. Jadi hari itu saya sebetulnya 2 tahun sebelumnya ibu saya meninggal, meninggalkan 2 bayi kembar dengan anak 5. Berarti kita 7 kan. Nah, waktu ibu saya meninggal, papa saya itu hilang. Langsung hilang. Nah, ini bapak-bapak ya, rupanya kalau hilang atau menghilangkan diri. Jadi kalau dia lihat ada 2 bayi di inkubator, 5 bertaburan di rumah, dia panik kan, hilang nggak tahu kemana. Oh my God. Jadi saya anak paling besar kan, Mbak. Jadi saya harus 2 tahun sebagai anak semester 1 yang masih kuliah, nggak tahu apa-apa. Saya harus menghidupi adik-adik saya mendadak gitu. Jadi saya merasa kalaupun ada yang namanya Tuhan di atas sana, I don't like him. Karena kenapa harus seperti ini? Kalau hukum karma, saya nabur apa? Kenapa anak 17 tahun harus menghadapi ini? Terus ayah saya hilang. Setelah ayah saya hilang, adik saya ada 1 yang meninggal, yang di rumah sakit karena nggak diambil-ambil. Kemudian yang lain kadang saya titipin di rumah tetangga. Kita jadi pembantu gitu, bersihin rumah orang supaya kita dikasih makan. Nah, kadang-kadang juga kita harus minta-minta gitu. Jadi waktu itu saya masih bertahan. Tapi waktu saya dengar ayah saya mau balik dan dia sudah menikah lagi, itu saya tidak bisa terima. Bagi saya itu adalah pengkhianatan terbesar dalam hidup saya. Jadi saya ingat siang itu adik saya sekolah, saya ambil parang, terus saya bilang, saya udah lama gak percaya sama kamu ya, kalau kamu pun ada Tuhan. Because waktu saya minta mama saya jangan meninggal, kamu malah bikin meninggal. Ya, sekarang papa saya hilang, saya udah terlunta-lunta sama adik-adik saya harus terima dia dengan ibu tiri dan punya anak pula, mau dibawa gitu. Aduh, jadi saya anak remaja yang marah. Saya bilang, tapi gini, sebelum saya bunuh diri, saya kan nanti pasti masuk neraka nih. Saya mau kamu ngomong dulu sama saya. Saya tantangin gitu. Padahal saya nggak percaya ya ada Tuhan. Saya udah hampir ateis waktu itu. Tapi saya diem. Oke, kamu ngomong sama saya sekarang. Ini sambil nangis ya. Saya diem. Terus otak saya bilang, kamu nggak mikir ngomongnya pakai apa gitu. Oh ya pakai apa ya. Tiba-tiba saya celinguk-celinguk kiri kanan. Saya lihat mama saya punya kitab suci kan. Dia biasanya tuh baca begituan tuh. Saya ambil tuh kitab suci, saya bagi 2, saya tutup mata, terus saya bilang, sekarang kamu kalau memang ada, kamu ngomong sama saya. Abis itu saya bunuh diri. Terus kamu mau putusin apa? Saya masuk neraka kan? Oke, ngomong dulu sama saya. Terus saya buka bagi 2, saya tunjuk kata-katanya. Saya buka mata. Waktu saya baca, percaya nggak percaya ya, itu saya dengar suara. Itu kata-kata itu menjadi suara. Bunyinya begini, walaupun ayahmu dan ibumu melupakanmu, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya takut banget, Mbak. Saya lempar tuh kitab. Nah, itulah awal titik balik. Saya tahu bahwa manusia itu tidak pernah sendirian. Oke, sampai di situ dulu gitu ya. Apakah kemudian ini jadi menerima ayahnya yang menghilang begitu kan? Lalu kemudian bagaimana prosesnya sampai kemudian sekarang bisa ada di posisi yang mungkin setiap orang tuh ingin gitu ya, punya kebebasan kemerdekaan keuangan. Smart Listener tetap bersama dengan kami, sahabat Sonora juga. Kami akan berikan 2 voucher Negia kah? Iya, 2 voucher Negia. Kepada Anda, terutama Anda yang ada di seputaran Jabodetabek ya. Untuk Anda yang di luar kota, kita berikan audio CD. Kami juga akan memberikan, boleh kita berikan 1 buah buku dari Ibu, 1 buah buku dari tulisan Ibu Ezra Manurung. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, mungkin Anda pernah merasakan atau berada di titik yang paling bawah
atau di titik nadir barangkali hari ini, jangan buru-buru dulu Anda mengatakan bahwa hidup sudah selesai, bahwa Tuhan itu tidak ada gitu ya, karena kita hari ini menghadirkan seseorang yang akhirnya membuktikan. Tadi saya mengatakan kayaknya saya butuh tisu deh. Dan sekarang saya harus mengatakan bahwa this really I need a tissue gitu ya. Karena tadi ketika off air saja mendengarkan sedikit pemaparannya, ini sudah agak merinding saya. Nah, smart listener, apakah ada di antara Anda yang saat ini mungkin sedang merasakan bahwa ini titiknya tuh sudah benar-benar titik akhir ya, sudah di titik nadir, Anda nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah mentok sana kanan kiri dan bawah atas belakang semuanya udah rasanya nggak ada jalan keluar. Anda boleh share ke kami pagi hari ini di 0812 11 12 959. Atau barangkali adakah di antara Anda yang saat ini begitu sulit untuk memiliki kata maaf untuk seseorang di sekitar Anda. Mungkin itu sahabat, mungkin itu teman, atau bahkan itu mama, bahkan itu papa, bahkan itu anak Anda. Kami mengundang Anda juga untuk berbagi. Silakan di 0812 11 12 959. Nah, ini sebelum sambung lagi ke Ibu Ezra ya. Saya ingin Pak Eloy mengomentari, tadi sempat ada Bu Ezra mengatakan itu titik awalnya tuh ketika ada suara. Ini kan setiap orang pasti berbeda-beda ya pengalaman kerohaniannya Tuhan dan sebagainya begitu. Nah, apa sebenarnya fungsi dari titik awal ini untuk kita ingat, Pak Eloy? Jadi gini, titik awal orang itu bisa dari sisi spiritual, tapi banyak di luar sana kan mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau kita bicara dari sisi psikologinya, mereka ya entah dia mendengar ceramah, entah itu dia membaca buku, entah ya dia ngobrol-ngobrol dengan temannya. Tetapi sebetulnya adalah yang penting ada informasi awal itu. Dari perjalanan hidup Bu Ezra ada perjumpaan secara pribadi dengan pencipta melalui suara tadi. Sama, saya juga dulu para pendengar yang sudah membaca perjalanan hidup saya tahun 97, saya mencoba bunuh diri di Melbourne, itu juga perjumpaan pribadi dengan beliau. Jadi mengingat itu ya penting sekali, karena itu dasar untuk membawa kita pada titik kita di mana kita berada hari ini. Menjalani kehidupan proses selanjutnya ya. Nah, kita mau dengarkan lagi. Apa kemudian yang terjadi after that itu Bu Ezra? Mungkin secara singkat boleh diceritakan prosesnya, kemudian Ibu Ezra bisa kemudian sampai memutuskan, oh ya, saya harus berjuang untuk menghidupi adik-adik saya, itu bagaimana? Kemudian ketika ayah datang dengan istri baru dan anaknya, itu ibu juga responnya kayak gimana? Silakan. Jadi betul banget ya, sebetulnya tidak ada manusia yang sanggup merubah hidupnya kalau keadaannya udah begitu terpuruk. Saya sendiri adalah anak perempuan yang marah. Karena saya itu pemimpi besar, tapi kenapa saya dilahirkan di keluarga miskin? Dan sebenarnya dari kecil saya itu punya pemikiran pengen tuker orang tua. Saya sayang ayah ibu saya, tapi saya pengen tuker yang lebih baik gitu. Cuman itu terpendam di hati saya karena kenapa dreamer lahir di tempat seperti itu. Jadi I think someone make the wrong decision here gitu. And siapa lagi yang harus di-blame kalau bukan sang pencipta ya. So saya yakin kita bukan membahas agama, tapi pertemuan ya, seperti Pak Eloy, pertemuan manusia dengan penciptanya. Bapak saya tetap pulang. Dan saya kan orang miskin. Jadi mental orang miskin itu ya, kalau dia mau berubah, dia suka lotre. Jadi saya pikir tiba-tiba ada uang di dompet, tiba-tiba ada beras di dapur, tiba-tiba gitu, nggak jadi merit, atau cuma mimpi gitu. Tapi ternyata semua itu kenyataan dan tidak berubah walaupun saya sudah mendengar suara itu gitu ya. Sampai suatu ketika waktu saya harus menerima ayah saya mulai mengingat nasihat ibu saya. Jadi orang tua kadang-kadang kita menanamkan sesuatu di anak kita, kayaknya nggak diinget ya. Tapi ada saatnya di masa tersulit itu seperti benih gitu muncul. Tiba-tiba saya ingat ibu saya selalu mengajarkan saya, Ezra, kamu tuh kalau butuh apa-apa jangan pernah minta sama orang dulu sebelum kamu bersujud. Itu nasihat ibu saya. Jadi waktu saya tahu ayah saya akan pulang bawa istri, bawa anak, saya nggak kebayang itu saya bagaimana ya caranya. Saya bersujud, lalu saya cuma bilang, God, if you are there, help me. I cannot do this. Udah itu aja. Jadi saya tahu manusia itu nggak bisa memaafkan. Dia harus ditolong oleh sesuatu yang lebih kuat dari dia. It's a power dari dalam diri dia. Dia bisa melakukan itu. Dan kita mesti pasrah gitu. Pasrah tapi peace, menerima,
oh udah ini udah terjadi, saya harus terima, and somebody else up there help me please, kayak gitu ya. Jadi saya merasa it is kayak faith, tapi saya nggak ngerti. Nah waktu itu Mbak, titik balik saya bisa memaafkan ayah saya lagi nunggu kereta api di Tanah Abang. And suara itu lagi. Itu nunggu kereta bukan waktu itu mau bunuh diri kan? Udah selesai, saya udah nggak mau bunuh diri lagi habis Setelah dengar suara itu. Okay. Jadi sulit, tapi saya kayak nggak mau bunuh diri lagi. Saya berdiri di pinggir kereta, tiba-tiba ada anak gelandangan loncat dari gerbong, terus tarik tangan saya, tante tolongin katanya. Saya tarik dia dari bawah, terus tiba-tiba kereta lewat lagi, tuh anak loncat lagi, hitam ya, mirip papa saya. Ada suara bilang, apa yang kamu harapkan dari anak gelandangan seperti itu? Masa kamu nggak tahu papa kamu itu kan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan kalian dengan baik? Apa yang dia lakukan itu udah yang terbaik. Tapi kalau orang tua kamu salah satu kali, apakah kamu tidak bisa memaafkan dia? Dari situ saya nangis di pinggir kereta. Baru saya tahu ayah saya itu a man grow like white flowers ya. Dia tidak tahu apa itu parenting, nggak sekolah, SD nggak lulus, dan juga tidak mengenal penciptanya. Jadi waktu itu terjadi, dia betul-betul kalap, sehingga saya bisa menerima, kasihan ya papa. Nah malah itu, justru berbelas kasihan. Jadi kasihan ya? tuh saya telepon, papa. Saya sadar, saya telepon, Pak, saya mau minta maaf sama Bapak. Saya kemarin marah karena Bapak meninggalkan kita. Tahu nggak reaksinya? Kan sudah ku bilang kau harus mengerti perjuangan orang tuamu. Malah saya diomelin, makanya tidak tahu kok sejarah. Iya Pak. Tapi then I know I forgive him gitu. Beyond my ability, I forgive him. Oke. Terus kemudian Oke, itu proses memaafkan ya. Proses kemudian ini saya tadi langsung ngebayangin. Bayangkan itu anak ada 5 orang, terus kemudian ibu 7 ngurusin bayi. Mereka mau makan tuh pasti susah banget kan gitu. Lalu kemudian Bu Esra sampai kemudian perlahan dapat pekerjaan, lalu kemudian bisa mungkin menyekolahkan, menghidupi adik-adik, itu bagaimana ceritanya? Saya orang miskin tuh nggak punya jalan keluar, Mbak. Makanya namanya mental miskin. Jadi yang membuat orang miskin tuh mental, dan saya mengenali banget itu mental miskin jahat sekali. Karena saya menerima mental itu kan saya nggak tanda tangan. Saya mana tanda tangan? Saya setuju saya miskin, saya nggak setuju loh. Tapi kemiskinan itu suka nggak suka orang miskin harus terima, dipaksa. Dan ternyata sekarang saya tahu kekayaan diterima harus pakai tanda tangan balik nama. Ya kan? This is not fair kan? Jadi saya orang miskin tuh kalau nggak punya, apa yang dia lakukan? Minta. Jadi saya minta-minta makan ke tetangga. Tapi lama-lama tetangga bosen kan, ditutup pintunya. Udah ditutup, saya masih lihat jendela kebuka. Saya curi ikan lah dari tetangga. Nah orang miskin kalau udah minta nggak dapet, nyuri. Nah kalau dia udah nggak dapet nyuri, maka dia rampok dan bunuh. Itulah yang terjadi di pinggir jalan ini, dimana orang-orang yang tidak tahu jalan keluar akhirnya merampok, mencuri, membunuh. Saya ngerti. Saya ngerti itu, tapi untung saya nggak sampai ngerampok, nggak sampai membunuh. Akhirnya saya mikir, saya mesti apa? Ini waktu itu untung ada Avon ya, multi level itu. Saya jual lipstick, jual bedak, terus saya jual jepitan. Akhirnya saya ketemu ngajar les, ibu-ibu berkarir, anaknya saya ajarin bikin PR. Jadi setiap hari saya ngajar les, tapi tetap nggak cukup, Mbak. Sampai akhirnya saya lulus kuliah. Dan saya dapat pekerjaan di bank. Saya pikir, wow, surga, saya kerja di bank. Ternyata itu awal dari masalah selanjutnya. Oke. Belum selesai. Proses hidup ternyata begitu panjang masih sekali. Masih 9 tahun penderitaan yang lain. 9 tahun Oke, tapi kemudian ini menarik tadi kita kulik. Saya coba catat beberapa hal mengenai mental miskin tadi ya. Yang membuat kita akhirnya jadi meminta-minta, minjem. Nah, ini mengingatkan kita nih, ini kan yang terjadi di bangsa kita, masyarakat kita sekarang. Yang terjadi adalah memiliki mental miskin. Kayaknya nerima, ya udah deh, gue emang miskin, saya miskin gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah minta. Soalnya gitu kamu kan punya, kamu harus bantu saya. Nah itu dia. Gitu. Ini kita harus rubah nih ya kan. Kalau ingin menjadi orang kaya, bukan soal barangnya ada banyak, tapi mentalnya dulu yang harus dirubah ya. Bukan mental meminta-minta. Bagaimana pandangannya Pak Ella sebelum kita break? Wah, indah sekali loh. Jadi cycle tadi itu bagus sekali. Jadi miskin sama seperti saya dulu juga nggak tanda tangan. Saya baru kepikir loh, very nice ini, bagus sekali. Tidak tanda tangan ya, dipaksa untuk terima. Nggak fair banget kan? Tiba-tiba aja gue kok hadir di keluarga ini. We don't choose our parents. Ya walaupun
kalau pendengar mengingat kita pernah berbicara mengenai purpose, design dan potential ya. Tuhan juga pasti punya desain kenapa kita hadir di keluarga itu. Jadi tapi tadi bagus sekali. Jadi orang miskin minta-minta nggak dikasih nyolong ya. Dan kemudian ngerampok, bahkan membunuh. Dulu Bu Esra di Tanjung Priuk ya. Iya, di Tanjung Priuk. Dengan papa yang dulu sebagai supir angkot. Angkot ya. Jadi mungkin itu dulu kenapa Tanjung Priuk terkenal dengan itu juga. Ngeri ya. Tempat jin banget. Tapi jadi, hidup bisa berubah ya, luar biasa. Baik, ini memang betul-betul yang harus kita rubah. Pertama sekali kalau ingin merubah kehidupan kita adalah mental. Ya. Baik. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Ibu Esra dan juga Pak Eloy banyak sekali yang berkomentar terhadap perbincangan kita pagi hari. Nanti kita bacakan di sesi berikutnya. Kita juga akan dapat lagi masukan. Kenapa kok dibilang begitu bekerja di bank dipikirnya surga, ternyata ini awal dari masalah berikutnya gitu ya. Nanti kita akan dapat ke insight-nya. Smart Listener tetap bersama dengan kami, begitu juga dengan sahabat Sonora. Saya informasikan bahwa ada 2 voucher Negi yang kita berikan untuk Anda. Kemudian ada 1 audio CD yang kita berikan untuk Anda di luar kota, dan 1 buah buku dari Ibu Esra yang kami berikan juga untuk Anda pagi hari ini. Jadi total ada 4 ya kita berikan untuk Anda pagi hari ini. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita pagi hari ini. Izinkan saya Pak Eloy, Bu Esra untuk mengomentari apa yang kita bahas pagi hari ini ya. Ini ada Pak Agus Sugiarto di Parung ya, yang bercerita bahwa apa yang Ibu ceritakan itu hampir sama dengan yang saya alami, di mana waktu itu saya dengan 3 saudara saya harus menyelesaikan kuliah di salah satu universitas di Salatiga. Banyak sekali keterbatasan, tapi waktu ngadu sama Tuhan mungkin awal-awalnya bingung, tapi kemudian merasa diberikan kekuatan luar biasa sampai ketika ibunya meninggal. Lalu sekarang bersyukurlah ya bersama dengan seluruh keluarga bisa melewati fase tadi. Lalu kemudian ini ada Raslam di Banjarwaru ya, di Cilacap ini. Manusia seringkali meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah sesaat pun meninggalkan manusia. Ini komentarnya. Terus kemudian juga ada Pak Andi di Makassar. Saat ini meski keadaan ekonomi saya belum membaik, tapi saya percaya bahwa proses ini harus saya jalani, skenario hidup yang diberikan Tuhan kepada saya. Kemudian di Jogja ya, di Jogja ini ada Mbak Wati dan juga Ocha, 2 orang yang berbeda, tapi ada Mbak Wati di Jogja, suaminya meninggal 8 bulan yang lalu ya. Meninggalkan 2 anak, berat tapi harus tegar menghadapi situasi ini. Mohon motivasinya dari Bu Esra dan juga Pak Eloy. Ada Ocha di Jogja, bagaimana memotivasi diri yang sekarang ini saya rasakan berat sekali. Saya juga hampir bunuh diri. Bahkan sampai sekarang masih ada pikiran untuk itu, untuk bunuh diri. Saya punya banyak penyakit yang mengharuskan saya banyak istirahat, tapi tuntutan keluarga untuk bekerja malam dan subuh, tuntutan kuliah dengan biaya sendiri, ini membuat saya lelah. Silakan boleh dikomentari oleh Ibu Esra dan Pak Eloy. Bu Esra dulu, silakan. Iya, jadi kita semua seperti Pak Eloy bilang mempunyai titik awal ya. Dan titik awal kita itu biasanya titik rendah. Kadang saya pikir yang waktu itu udah paling rendah. Ternyata saya masuk lagi ke kedalaman yang paling rendah lagi waktu saya kerja 9 tahun di bank ya. Mungkin ini bisa memotivasi para pendengar yang tadi SMS. Waktu saya masuk di bank, saya bangga banget karena gedungnya bagus. Ya kan, di Jalan Tamrin. Tapi saya jadi tukang ketik. Saya jadi tukang ketik surat perjanjian hutang gitu. Nah, waktu itu saya masuk kantor itu dengan harapan cari uang. Saya butuh gaji. Saya butuh kantor yang keren supaya saya jangan dibilang orang miskin lagi. Saya butuh leader yang mau membimbing saya menjadi manusia yang benar. Saya butuh organisasi yang mau peduli sama saya. So, look at this mental miskin. Saya nuntut, datang ke kantor tuh nuntut. Jadi saya cuma mau kerja
Saya kan jam kerja jam 8 sampai jam 5. Ya udah dong, jangan suruh kerja saya lagi jam 7 sampai jam 10 malam. Saya kan nggak dibayar. Terus Sabtu jangan suruh masuk dong bikin pameran. Kan kita kerja cuma hari Jumat. Penuh dengan tuntutan. Jadi kalau leader saya tidak melakukan apa yang saya pikir dia harus lakukan, saya akan marah dan saya akan menahan diri saya untuk melakukan yang terbaik. Mental miskin banget. Mental miskin jadi ternyata yang itu bikin ya. kita ke kantor itu malas, sebetulnya mental miskin. Kenapa? Sebab kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, makanya kita malas. Nah, saya tidak menyadari itu. Jadi 9 tahun saya kerja, saya seperti orang masuk neraka setiap hari. Dan 9 tahun itu saya tidak pernah dipromosi 1 kali pun. Tidak pernah naik gaji. Saya sebetulnya udah disuruh keluar aja loh, tapi saya nggak mau keluar karena menurut saya kamu dong PHK saya. Jangan suruh saya keluar. Saya tahu loh strategi kamu. Si orang miskin itu bisa marah, bisa aktif sekali marahnya. Jadi saya selalu datang telat, pulang paling cepat, makan siang paling lama. Dan saya adalah troublemaker. Jadi semua orang di kantor nggak ada yang suka sama saya. Company cuma nunggu si orang nggak bagus ini pergi aja. Saya tunggu kamu harus PHK saya. Jadi tahan-tahanan kan. Sampai satu kali saya udah nggak tahan lagi. Tahun 2003 saya teringat nasihat ayah saya. Saya seperti benih yang tiba-tiba muncul oleh waktu gitu. Jadi kesulitan itu, Bapak Ibu yang mendengarkan yang sedang merasa berat, sebetulnya kesulitan itu seperti tekanan yang akan membuat sesuatu yang baik tuh pop up dari hati kita gitu. Kita kadang berpikir, so the problem is not problem. Itu sebetulnya seperti keadaan yang memaksa sesuatu benih yang luar biasa itu mesti keluar. Dipaksa, karena ternyata saya belajar manusia tuh harus berubah karena dipaksa, atau dia berubah karena ikhlas, karena awareness. Nah, siaran-siaran seperti ini membuat mereka aware akhirnya. Tidak perlu lama-lama harus disiksa oleh masalah. Harus dipaksa kayak dulu saya, gitu ya. 9 tahun karena nggak dengerin siarannya Pak Eloy ya. 9 tahun saya disiksa. Akhirnya sampai satu ketika saya memutuskan keluar. Saya bilang ke suami saya, Van, aku udah gak siap lagi, aku udah gak kuat lagi kayak gini, perusakan karakter, tapi saya butuh gaji. Suami saya hebat ya, walaupun bapak saya bilang, kamu gak usah kawin sama orang kaya. Jadi saya kawin juga sama orang miskin. Sama miskin, cuma kita kompak ya. Suami saya bilang, udahlah kamu keluar aja, kamu sekarang cari kerja yang kamu bisa atur sendiri waktunya. Habis itu kamu sambil urus anak, kamu tetap bisa berkarya seperti mimpi kamu. Cuman, nah inilah titik balik kedua dalam hidup saya. Suami saya bilang, kamu jangan lagi kerja untuk promosi, jangan kerja untuk cari pangkat, jangan kerja untuk kaya, jangan kerja bahkan untuk uang. Hah? Kan kita butuh uang, Van. Ya, tapi kamu kerja buat belajar. Dia bilang, kalau kamu kerja buat belajar, kamu akan lihat uang akan kejar kamu. Nah, itu suami miskin aja begitu. Suami miskin aja begitu. Tunggu, kalau suami kaya belum tentu. Udah gak usah kerja lah gitu. Bikin pusing gue aja lo tiap hari nangis tuh. Enggak, kalau suami kaya mungkin akhirnya jadi nagih dan nuntut ya. Iya. Tapi indah sekali ya. Ini tadi saya mau komentari dulu mengenai mental miskin yang ke kantor itu. Oh, itu benar banget. Jadi nuntut ya. Nuntut gitu loh. Jadi orang miskin itu selalu pusatnya ke dirinya sendiri. Nggak pernah memberikan beyond what expected. Padahal sebetulnya beberapa kali kita mengundang CEO ke acara ini, Bu Esra, dan selalu kan selalu saya tanya, apa 3 kunci kesuksesan Bapak? Selalu salah satu dari 3 kunci itu adalah memberikan lebih dari yang diharapkan. Itu ternyata mental kaya tuh, memberi lebih dari yang diharapkan. Bahkan dulu kan pernah itu CEO dari Mandiri Finance ya. Itu ketika saya tanya, itu hari Sabtu diminta oleh bosnya untuk nyopirin bosnya. Padahal Sabtu nggak masuk. Dan saya untuk ngapain? Untuk nyari rumah bosnya dan segala macam itu loh. Dan saya tanya, kok Bapak mau? Dia bilang, saya mulai belajar. Dan saya belajar. Saya bisa jadi sekarang CEO karena setiap hari saya pergi kerja, saya selalu mengatakan akan kuberikan lebih dari yang diharapkan. Itu mental orang kaya tuh. Sementara mental orang miskinnya tadi itu tadi. Gue udah kerja dong. Ya dong. Jadi teman-teman yang di luar sana, miskin, berubah
Jangan kayak orang miskin deh ya. Ayo. Iya loh bener. Ubah yang itu aja ya. Hidup tuh berubah loh. Dan itu terbukti Kak Ibu Ezra ketika mental itu tadi dirubah gitu ya. Suami menasehati jangan lagi kerja untuk cari uang tapi untuk belajar. Itu terbukti. Terbukti banget lah hari ini hasilnya karena itu. Oh, wow. Oke. Jadi ternyata itu juga mental orang kaya loh. Iya, Jadi fokusnya bukan pada gaji bulanan itu loh. Yes, betul. Karena sekali Anda fokus pada gaji bulanan, you don't grow, man. Anda hanya kalaupun naik gaji ya 10%, Bu. Apa itu? Gitu. Exponential itu nggak akan pernah terjadi. Yes. Exponential itu terjadi karena you give more than what expected dan bukan lagi tentang mencari uang. Tetapi ya tadi itu, belajar dan di atasnya adalah memberi. Betul. Tiba-tiba yang lainnya kok mengikuti. Iya. Oke, great banget ya. Saya juga mau berubah mulai hari ini nggak Iya. mau lagi punya mental miskin. Iya. Kamu memang dari dulu udah bagus. Selalu memberi. Promosiin terus. Ada Pak Eloy, Bu Ezra, saya ingin punya rekaman hari ini mengenai Ibu Ezra. Oh, so sweet banget ya. Sama. Saya seorang ayah yang sudah semaksimal mungkin bangun keluarga kecil saya, tapi saya ingin suatu saat anak saya bisa merasa bersyukur saat mendengarkan kisah ini. Frans di Surabaya. Kalau memang harus beli, saya mau beli CD-nya. Ya ampun. Nanti kunjungi www.eloyzaluku.com, semua ada di sana. Semua ada di sana. Segitu. Ada Pak Elo yang kaya raya. Karena memberi banyak. Karena memberi banyak. Ini saya coba ingin membacakan buat Ibu Ezra. Selamat pagi Bu Ezra, kisah hidup yang luar biasa dan sangat inspiratif. Hanya berandai-andai saja kalau Ibu diberikan kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya, apakah Ibu tetap memilih menjadi Ezra dengan kisah hidup sekarang atau mau yang berbeda? Denny di Jakarta, silakan. Saya mau jadi Ezra lagi. Kenapa? Sebab cerita susah itu yang membuat saya jadi diajak Pak Eloy ke sini. Tetap ingin jadi Ezra yang Iya dong. dengan cerita yang Bahkan itu saya ya. pernah dulu Pak Eloy berpikir gini, Iya. aduh Tuhan, kalau saya tahu jadinya gini, lamain aja dulu dikit susahnya biar makin seru. Ini menarik. Pertanyaan yang sama selalu diberikan juga kepada saya. Eloy lahir sebagai orang miskin di Pulau Nia sana itu di tengah hutan Pulau Karin itu, kalau ada kesempatan sebelum ada perubahan mental tadi, memang saya mau mengubah. Iya, sama. Maka tidak ada orang yang tahu loh, selama saya di Australia tidak ada orang yang tahu bahwa saya disekolahkan orang. Mereka pikir saya itu anak Bupati Nias. Tampangnya ada sih. Iya, tampaknya ada sih. Jadi kalau disuruh milih, apakah saya mau mengubah? Sekarang saya enggak loh. Karena justru pengalaman itulah yang membawa saya di theocentric motivator seperti ini. Baik. So, tidak ada yang salah di masa lalu. Itu hanya titik awal saja. Yang paling penting titik akhirnya, bro. Titik akhirnya. Oke. Smart listener, sahabat Sonora, tentu kita masih akan dapat pembelajaran yang lebih banyak lagi dari Ibu Ezra ya, dan juga Pak Eloy mengenai topik hari ini. Bukan titik awal tapi titik akhir. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora, kita sampai di sesi terakhir. Tapi masih banyak tentunya cerita dari Bu Ezra dan juga Pak Eloy yang kita ingin dapatkan pagi hari ini, terutama berkaitan dengan leadership tadi ya. Sebelum sampai ke situ, saya ingin membacakan satu WhatsApp, bukan satu tapi beberapa. Ada Pak Petrus Happy, beliau adalah dosen di BINUS. Ini menurutnya sharing dari Ibu Ezra tadi sempat membuatnya menangis gitu ya. Saya mau share ini di blog saya, minta izin katanya supaya bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa didikannya. Oke, terus kemudian juga ada Andre, kalau masalah uang sedekah Bu, biar masalahnya selesai. Kalau masalah lain bantu orang selesaikan masalahnya, nanti masalahnya juga akan selesai. Apakah benar dengan bersedekah memberikan itu? Nanti silakan dikomentari oleh Ibu ya. Fabian di Palembang, bagaimana menghilangkan rasa dendam sama orang lain? Ini saya tanggung sudah lebih dari 11 tahun. Pada waktu terjadi kecelakaan, orangnya nggak mau bertanggung jawab, sebenarnya menjadi beban pikiran sampai sekarang. Jadi intinya adalah dia merasa dendam sama seseorang sudah 11 tahun karena mau menyebabkan dia kecelakaan lah. Bagaimana caranya bisa memaafkan?
Silakan Pak Eloy dan juga Ibu Ezra. Mengenai memaafkan itu ya, kita mau ambil dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah ketika Anda memaafkan, sebetulnya Anda bukan hanya menolong orang yang membuat Anda kecewa dan marah, tetapi Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Karena banyak penyakit-penyakit itu muncul karena apa yang terjadi dalam diri kita. Dan umumnya itu karena amarah yang ditahan selama bertahun-tahun. Jadi yang pertama, kalau Anda mencintai dirimu cukup saja, Anda pasti akan memaafkan. Tidak ada alasan. Karena dengan semakin Anda memikirkan itu, justru Anda membuat diri Anda sendiri semakin terpuruk. Tetapi yang kedua, kalau Anda mau meminta dan mengharapkan bisa memaafkan secara tulus, itu tadi seperti yang dikatakan Ibu Ezra. Sebetulnya Anda nggak bisa melakukannya sendirian. You need help. Dari siapa? Dari sumber pemaaf yang sesungguhnya. Apapun agama keyakinan Anda, kalau sungguh-sungguh Anda mau memaafkan orang itu, maka bersujud dan berlututlah dan minta Tuhan, berikan aku hati untuk mampu memaafkan. Dan nanti Anda akan terheran-heran, karena beliau itu akan menolong Anda untuk melihat dari berbagai macam segi. Tadi kalau Ibu Ezra, Tuhan menggunakan caranya dengan anak kecil itu. Anak gelandangan. Tuhan bisa memakai begitu banyak cara juga untuk membuat Anda akhirnya tahu bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anda, seringkali itu memang Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, tidak mungkin Tuhan berbuat salah. Karena beliau maha sempurna. Pasti ada sesuatu di dalam badai, di dalam hal yang sulit ini yang tengah Tuhan kerjakan dalam diri Anda sebetulnya. Dan ketika Anda mampu melewatinya, Anda menjadi manusia baru. Dan ketika Anda menjadi manusia baru, maka menjadi seperti Bu Ezra yang nantinya bukan hanya memikirkan diri sendiri lagi, memikirkan banyak orang di agensi yang beliau punya, bahkan sekarang ini sudah memikirkan Indonesia dengan akhirnya menghadirkan, nanti kita bisa lihat sebentar, menghadirkan pembicara internasional untuk bisa menjadi bermanfaat untuk Indonesia. John Maxwell akan datang. Oke, ini termasuk apakah juga memaafkan mungkin orang yang sudah sampai menipu puluhan juta begitu dia seperti dialami oleh Ibu Rina di Makassar? Itu juga sama, tetap bisa kita lakukan dengan prinsip yang tadi Pak Eloy katakan. It's a choice at the end kan, life is choice, right? Ini kan pilihan. Anda mau terus memikirkannya atau di titik ini mengatakan it's enough, sudah cukup. Dan itu titik itu hanya muncul kalau Anda tadi saya katakan, Anda mengerti yang pertama, Anda perlu menolong diri Anda sendiri dulu deh. Dengan cara apa? Ya Anda memaafkan. Gampang tidak? Enggak. Karena itu you need help. Siapa yang bisa membantu Anda? Nggak ada orang lain. Karena kami bisa bicara sampai 10 jam pun nggak akan menolong Anda. Baik. Tuhan yang bisa menolong Anda. Kalau gitu sebenarnya bagaimana sih tipsnya gitu ya, strateginya lah, tipsnya untuk bisa survive dan struggle di titik yang sangat rendah tadi gitu ya, karena mungkin kalau kita bicara dianggapnya tuh mudah gitu ya. Nah dari pengalamannya Ibu Ezra, pengalamannya Pak Eloy pernah ada di titik yang rendah, sedemikian rendah, bagaimana supaya bisa struggle gitu loh? Kalau saya waktu itu mulai berubah sejak saya mendapatkan nasihat dari suami saya. Dia mengatakan bekerjalah untuk belajar, hiduplah untuk memberi ya. Jadi saya mulai pergi ke kantor, tapi saya nggak masuk kantor itu lagi. Saya resign sebab saya sudah tidak kuat. Jadi pertama seperti Pak Eloy bilang, William Shakespeare berkata, to die on self, be true. Ya, sebelum kita bisa be true kepada orang lain, jujurlah kepada diri sendiri. Yang sakit tuh saya. Kamu membuat saya sakit. Orang itu belum tentu sakit, tapi saya sakit. Nah, sakit yang disebabkan oleh karena perbuatan orang lain, obatnya hanya forgiveness. Jadi betul forgiveness itu bukan buat orang lain, tapi buat Anda. So release yourself, forgive. Dan to die on self, be true. Sayalah yang sakit, sayalah yang kecewa. Jadi release, lepaskan itu semua. Nah, kalau sudah bisa, maka akan ada cahaya yang muncul dari dalam hati ibu, dalam hati bapak, untuk memampukan Anda berpikir jernih. Nah, hidup saya berubah setelah saya melepaskan semua kemarahan saya terhadap hidup yang begitu tidak adil. Saya terima kenyataan memang saya anak orang miskin, memang saya tidak punya apa-apa, tapi sekarang saya mau merubah hidup saya. Nah, titik itu yang Anthony Robbins bilang, when a man decide to change his life, nothing will stop you.
Tidak ada yang bisa stop saya hari ini untuk merubah hidup saya. Dan saya mulai berkata kepada diri saya, I want to write a history from the generation of my family. Dari nenek moyang, opung, 7 turunan ya, semua sampai ke atas, nggak ada yang pernah naik pesawat. Ya, saya adalah orang yang pertama kali naik pesawat. Yeay! Itu sejarah loh. Yes. Dan saya keluar dari company, tidak ada yang mau menerima saya kerja. Akhirnya saya masuk ke asuransi karena tidak ada pilihan, terus terang. Nah, di situ saya tidak peduli apapun pekerjaan kita, apapun yang orang bilang mengenai karir kita. Walaupun saya masih belum punya uang, saya masih naik kereta api, saya naik bus numpang, Mbak. Numpang ya bang, gitu. Waktu itu. Iya, kondekturnya tahu lagi saya Batak. Iya tok, gitu lagi. Iya tok, aku tahu sih rupanya maksudnya gitu. Orang Batak yang suka numpang gitu ya. Saya naik bus numpang. Nah, tapi waktu saya bertekad merubah hidup saya, tiba-tiba mental kaya itu kayak lahir. Tiba-tiba saya tahu, walaupun saya nggak punya mobil, nggak punya motor, saya masih bisa numpang buat pergi, gak? Kayaknya imagine numpang juga ternyata itu mobil bukan punya kita, tapi kita boleh numpang. Nah, itu kan hal yang luar biasa. Waktu saya sadar, I have everything I need to change my life, termasuk numpang naik Metro Mini. I have everything. Jadi jangan bilang saya nggak ada uang, saya nggak bisa kerja, saya nggak ada ongkos. So tiba-tiba saya tahu saya punya segala-galanya. Itu mental kaya. Itu mental kaya ya. Jadi kita udah kaya sebelum punya uang. Nah, itu intinya. Sudah kaya sebelum punya uang. Maksudnya bagaimana itu Pak Eloy? Iya, jadi gini loh, apa yang Anda punya sekarang, uang ya, mobil, yang jabatan, itu sebetulnya Anda sudah memulai mendapatkan itu sejak Anda mengubah mindsetnya itu loh. Dan tadi kata-kata yang saya tidak bisa, itu mental miskin ya. Ketika Anda mengatakan bisa pasti bisa, I can, dengan pertolongan Tuhan saya bisa memang Anda belum melihat uangnya sekarang, but it's coming your way, my man. It's coming gitu loh. Sudah bertaburan. Yes. Karena itu yang membuat Anda dan saya sebetulnya menjadi unstoppable. Yes. Because we see what people cannot see. Exactly, karena jadi ayolah di 21 kota, bagaimana kalau kita memulai dari hal yang sederhana ini aja yuk. Jadi teman-teman, bukan titik awal. Semua kita punya titik awalnya. Tetapi ayo kita dengan mengatakan, saya be true to myself, saya jujur, memang saya miskin, tetapi lah, saya tidak tanda tangan, tapi saya sudah di sini. Tapi kalau Bu Esra bisa melakukannya, then I can. Gitu loh. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Luki yang cukup menggelitik sih gitu ya. Itu hebat ya cerita dari Ibu Esra gitu kan, menginspirasi banget. Dan yang terutama adalah karena bisa mendapatkan suami yang leadershipnya kuat sekali gitu ya. Itu ketemunya di mana katanya? Mau nyari. Nanti deh session lain. Iya, jadi dahsyat ya. Mau dapet atau gitu ada caranya. Ada caranya ya. Kalau gitu nanti saya berguru lah ya. Boleh. Lewat saya ya. Iya. Oke. Bayar. Saya harus bayar. Buat saya Pak Eloy. Ada Pak Taura di Medan, Bu Esra dan Pak Eloy. Kalau ada 3 kata yang menggambarkan keseluruhan perjalanan hidup Anda menjadi sukses, apakah itu? Anugerah kalau saya. It's all gift to you. Kalau saya theocentric motivation itu, Tuhan the invisible hand bekerja, tapi manusia ya harus meresponinya dengan kerja 10 kali lebih baik. Oke, kita sudah sampai di menit yang terakhir. Silakan Ibu Esra boleh kasih semacam motivasi, sedikit kata-kata kunci untuk kita semuanya. Iya, bangsa kita masih dibungkus oleh mental miskin. Ini yang Pak Jokowi bilang kita harus revolusi. Saya setuju banget. Itu sebabnya bagi para pendengar yang kepengen belajar, nanti tanggal 22 Juli akan ada John Maxwell, guru leadership nomor 1 di dunia, datang ke Indonesia. Bisa buka di www.indotix.com untuk melihat informasi yang lebih lanjut. Daftar juga di sana. Kami yang bawa ke Indonesia karena kami percaya untuk merubah bangsa ini kita harus invest di leadership. Dan bagi teman-teman yang merasa saya juga miskin gitu, kalau yang udah kaya ya udah nggak usah ya. Udah bagus. Yang masih merasa saya masih harus merubah hidup saya mau bilang you can change you. Only you can change you. Oke. Bagaimana dengan Pak Eloy? Mbak Ola dan smart listeners, sahabat Sonora, Bu Esra, sebetulnya kita belum membicarakan terlalu banyak pencapaiannya sampai hari ini. Tetapi luar biasa sekali. Kalau Anda mau bertemu dengan Bu Esra, ya datang nanti pada tanggal 22 Juli itu. Saya juga ada di sana, di ICE acaranya ya. Jadi di The Casablanca, Kokas Pak. Oke, di Kokas ya. Dan terakhir dari saya, titik awal, semua punya.
titik awalnya yang paling penting. Dan mari mulai hari Senin pagi ini dan mengatakan, bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa. Baik, terima kasih untuk Pak Eloy dan juga Ibu Esra untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita umumkan yang mendapatkan bingkisan pagi hari ini ya. Ada Mbak Ocha di Yogyakarta yang tadi katanya mau bunuh diri, harus segera berubah itu mindsetnya. Kita berikan buku untuk Anda. Buku karangan dari Ibu Esra, Selling with Attitude. Kemudian ada Pak Frans di Surabaya, Anda mendapatkan audio CD. Kemudian Mbak Novi dan Pak Petrus di Jakarta, Anda mendapatkan Negia ya. Silakan Anda boleh kirimkan alamat ke kami di 0812 11 12 959. Kita harus pamit. Minggu depan kita bertemu kembali. Selamat beraktivitas Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zaluku. Saya Esra. Katakan, yes I can. Keep the smile. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.